gini ya Nick. Ya. Ini gue punya pemikiran aja sih. Trinitas tuh apa anjir? Trinitas ya. Ya kan lu lama di seminari nih. Ya lama sih. Lama kan? Lama. Makanya menurut lu gimana? Kalau yang gue dapet ya selama di seminar ini ya. Trinitas kan tentang konsep gitu ya. Konsep. Itu ada ketuhanan gitu. Iya. Ketuhanan. Ketuhanan ya kan. Ketuhanan. Tapi susah. Susah ya. Susah. Kalau yang gak percaya, Farisi. Yahudi. Yewa. Gak dapet. Gak dapet. Yaudah lu mau minum dulu gak? Ini. Oh iya kita lagi di angkringan ini ya. Gak usah dijelasin juga ada jelas. Ini angkringan lu gak lihat itu. Oh iya. Kenapa ada kita? Yaudah Ya, kopi. nggak tahu ya. Kopi A, 2A. Angkringan mah mas ya kan? Lah kenapa sih kalau yang pengen Sunda kenapa? Oh iya AA. Gitu. Kopi 2A, anget A. Nah balik lagi ke Trinitas. Iya. Menurut lu gimana nih? Gua gak paham. Gua secara jarang ke gereja. Oh iya. Wah ini kopi. Oke, makasih A. Nuhun Aduh, A. nuhun. Iya. Perasaan pesannya Oh, iya. anget ya. Oh iya. Jadi es. A, duduk A sini A. Siapa tahu A punya apa gitu ya kan. Kopi apa ini? Gak tahu kopi apa. Gimana A? Ada apa ini? Kita lagi ngobrol nih A, tadi A, tentang Trinitas A. Nah. Oh kita tuh A-nya maaf. Katolik ya? Puji Tuhan saya Katolik. Oh puji Tuhan Katolik. Pastor. Oh iya. Aduh gimana ya? Belum pastor A, dia masih calon. Frater, iya. Calon, masih iya, frater. calon. Gimana A kalau kan A Katolik nih A. Terus A secara udah lebih tua nih daripada kita kan. Iya, betul. Jadi menurut A kalau Trinitas tuh gimana sih A konsepnya A? Trinitas. Tri kan 3. Iya betul. Betul. Nitas itu dari unitas. 3 tapi 1. Jadi triunitas. Allah itu ada 3 pribadi, tapi 1 hakikat yaitu Allah. Pribadinya 3, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tapi hakikatnya tetap 1, yaitu adalah Allah. Itu Gitu doang. Itu Trinitas. Oh saya nggak bisa jawab ya tadi. Gimana sih lama di seminari gitu Frater doang gak tingkat bisa. berapa? Aduh. Gak tahu lu berapa lama di seminari. 3. Oh 3. Ya wajar lah Tiga mungkin. ya awal saya. Pantas awal kok ya. pertanyaannya Trinitas gitu. Iya kan 3. Emang kalau peringkat 4 pertanyaannya apa? Ganti Iya, gitu? lebih suka. Fornitas? Waduh. Iya Trinitas, Fornitas. Ya bisa. Iya, saya sih baru Ini- tingkat 3 makanya belum kurang. A-nya kok ngerti ya tapi? Iya, A-nya mau paham ya. Oh kan Katolik. Oh iya, Oh, Katolik, iya, iya. Katolik. Maksudnya yang awam saja Iya. lebih pintar dari saya yang Betul. calon gitu ya. Kirain A-nya frater Iya, ya. dia dulu Iya. mantan atau gimana ya. Oh, mantan frater atau calon Iya, diakon apa gimana. Kita seuzon aja sih. Mantan saya. Loh. Saya gak ikut-ikutan. Trinitas ya. Udah nih ngomongin Sambil Trinitas. dimakan loh ini. Oh iya. Oh iya, A yang sate berapa anak? Sate itu ada 3. Trinitas berarti ya. Tiga jenis. Trinitas. Oh enggak Trinitas. Kirain ada Allah khusus, Allah telur sama Allah kulit. Hah? Gimana? Malu saya. Ini ada nasi-nasinya juga. Ini ada TR nih, ini Trinitas TR. Oh, Trinitas. Betul. TR-nya TK apa yo? Ayo. Jangan takut saya. TR itu ini teri, TK tongkol. Tongkol. Lalu ada satu lagi nih tanpa nama. Oh tanpa nama. Masih misteri, seperti Trinitas itu kan misteri. Wah, tapi gini. Kan ada Allah Bapa. Berarti yang paling pertama Allah Bapa, ya kan? Paling pertama. Paling pertama Allah Bapa. Terus baru dia punya anak. Putra kan, Putra. Terus anaknya Putra Roh Kudus berarti. Oh bukan. Oh bukan. Loh, berarti Roh Kudus itu cucunya dari Allah Bapa. Betul. Bukan juga dong. Silsilah berarti. Bukan seperti itu konsepnya. Trinitas itu memang 3 pribadi, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Tetapi ini bukan merupakan peranakan, itu bukan. Karena ini pribadi yang berbeda, tetapi satu gitu. Paham tidak? Saya juga tidak paham. Sama seperti ini nasi, apa ini? Aduh, nasi bungkus ini Iya. kan penuh misteri karena kosong.
Iya, Kita tidak nggak perlu tahu apa dalamnya, tetapi yakin, oh ini adalah nasi bungkus. tahu. Kita buka lalu kita makan. Makan. Itu. Jadi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus itu bukan peranakan. Tapi memang dari awal udah ada. Jadi begitu bumi diciptakan, tuing, ada 3. Enggak dong, Yesus baru ada kan setelah ya kan. Ayo. Mereka kan Allah. Allah. Jadi sudah ada sejak semula. Berarti Yesus sudah ada dari awal. Adam dan Hawa ada Yesus. Berarti manusia pertama itu 3 dong ya? Adam, Hawa, Yesus. Tapi mereka 3 kan bukan manusia. Oh iya betul. 4. Adam, Hawa, Yesus, Roh Kudus. Maria di mana? Maria ya. Nggak ada, nggak masuk. Ini kita kembali ke Trinitas. Jadi 3 ini sudah ada sejak awal mula. Tetapi memang yang ditonjolkan pada kitab Kejadian, pernah membaca kitab Kejadian ya, Frater? Pernah. Hatam itu yang Oh, Hatam ya. Itu memang yang ditonjolkan, paling ditonjolkan adalah Allah Bapa sebagai pencipta. Sementara dalam akhir kitab Kejadian 1 itu kan, baiklah kita menciptakan manusia yang serupa dengan kita, kanya besar. Nah itu kita itu. Kita. Berarti jamak 3. ya? Iya, kitanya 3 itu. 3. Berarti mereka diskusi ya pas mau nyiptain alam semesta ya. Berarti saling berdialog gitu ya. Ya, Hari pertama bisa enaknya jadi. apa nih? Hari kedua enaknya bikin apa nih? Menurut lu gimana hari kedua? Saya tuh lebih suka hari tani. Waduh, tolong Ya, yang pelan masuk. Iya, Mau punya iya. cucu dia. oh iya, wah. Kevin Sanjaya gitu. Bentar, ini AA-nya kok pinter banget sih? AA pernah di seminari apa gimana sih maksudnya? Paham maksudnya mantan itu sebenarnya emang giat baca apa? Sebentar, saya ke belakang. Oh iya. Buset. Hati-hati. Hati-hati ya. Itu siapa sih maniak baca apa gimana sih? Kayaknya AA-nya belajar filsafat. Gila Katolik. Kuliah filsafat. Gila Katolik. Jualan angkringan. Oh, gila Katolik ya. Gila Katolik. Gila Terus Katolik. tiba-tiba buka angkringan. Kayaknya pengen jadi frater apa gimana sih gitu ya. Kayaknya. Atau dulu pernah sekolah frater keluar. Tapi maksudnya ilmunya masih ada gitu ya. Iya. Makanya Gue aja nggak paham gitu ya. lu yang frater aja gak paham. Iya, Apalagi iya. gue masih semester 14 bro. Waduh. Saya tadi di mana ya? Ini entah sebentar. Oh iya. Saya nemu di depan tadi. Oh iya. Terima kasih. Oh jadi ini frater? Ini AA-nya frater berarti. Jadi ini AA apa frater nih? Iya. Saya frater. Oh, iya. Oke guys. Ini frater gadungannya nih. Oh. saya pelatih PPA. Oh pelatih PPA. Ya. Maaf. Saya pelatih PPA. Saya pelatih kur lingkungan Lucia. Pelatih PPA. Maaf. Oke, sebelum kita Oke. lanjutin guys, ini dia narasumber kita pada hari ini. Tepuk tangan dulu dong. Ini ada Frater Patrick gitu ya. Biar kenalan aja sendiri. silakan, Biar kenalan dulu. Ya silakan. Perkenalan dulu A. Ya, Oh ya Perkenalan Pak. Saya Patrick. Saya sekarang sedang berpastoral di Santo Yosef, Purwokerto Oh, Timur. Yeay. Kalau boleh tahu, tadi kan nanya frater tingkat berapa. Kalau saya boleh nanya frater tingkat berapa ya? Saya kan bohong-bohongan. Iya. Kalau ini tingkat berapa yo? Tingkat berapa ya? Saya sudah tingkat akhir. Wis, berarti udah mau jadi romo. Diakon dulu berarti ya. Diakon. Berarti bentar doang di sini. Sebentar saja. Ngeluarin contekan tuh. Iya, Nah. tadi membicarakan Trinitas itu sumbernya dari sini. You cat. Pegangan Oke. ya. Ini you cat itu bukan you kamu cat kucing, kamu adalah kucing. Jadi yuket apa? Haha gitu. Ya baik. You cat itu dari youth Muda. catechism. Oh, Oh, kata isi muda. Catechism. Youth catechism. Youth. Pakai yoh gitu ya. iya pakai ada kol-kolanya dikit. Youth. Youth. Aduh, saya nggak Karena tahu. ini memang dikemas untuk anak muda. Oh. Oke, ya balik lagi nih ke Trinitas tadi. Awal cuma gimmick ya sebenarnya ya. Sekarang yang beneran Udah ya Ter. masuk ini ya. Sekarang yang beneran. Apa tadi udah dikeluarin tuh yang beneran ya? Baru sedikit. Oke, sekarang yang beneran ya Ter. Ini aja Ter. Kita pembahasan hari ini cuma seputar tentang Trinitas. Jadi apa namanya tentang 3 pribadi Allah tadi itu yang sudah kita bicarakan di awal. Tapi ini karena untuk anak muda nih. Gimana biar anak muda ini gampang menerima dan mencerna lalu bisa menjelaskan ke teman-temannya.
Oke. Tentang Trinitas ini. Iya, Karena kan betul. kita pasti sering ditanya ya. Kayak Mas Niko di kampus kan pasti sering ditanya. Iya, karena saya kampusnya plural ya. Plural. Makanya banyak Sama teman-teman kayak yang saya juga lain di negeri gitu. kan. Saya ditanya sama Oke. teman saya yang Hindu, Konghucu gitu kan. Sering bertanya gitu, apa sih kok Apa sih Katolik Trinitas? ngomongnya Allahnya 3 gitu. Iya, terus Hmm. banyak lah pertanyaan Iya, kayak, banyak tentang loh berarti kamu berdoanya sama Yesus, kenapa Yesusnya di situ? Kenapa nggak Allah yang Iya, disalib? berarti kan yang paling mendasar ini tentang Trinitas yang menyebabkan banyak pertanyaan. Iya, berarti Bagi kita. ini adalah sumber problem di gereja Katolik. Sumber masalah. Sumber masalah, kenapa ada? Betul. Tapi kenapa kita Katolik? Itu. Oke, Paus Benediktus 16, kalian kenal? Tahu. Kenapa ya? Yang botak. Semua kayaknya. Sebelum Paus Fransiskus. Iya. Dia dalam pengajarannya menjelaskan bahwa Allah tidak pernah sendirian. Allah selalu dalam persekutuan yang sempurna. Nah, persekutuan yang sempurna ini itu menjelaskan Allah Tritunggal ini. Bahwa ada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Seperti yang dijelaskan tadi, mereka itu 3 pribadi. Tapi satu hakikat, yaitu Allah. Toh. Nah, ketiga pribadi ini diikat oleh ikatan yang sempurna, yaitu ikatan kasih. Manusia berdosa, maka Allah karena begitu mengasihi umatnya, ingin menyelamatkan umatnya, diutuslah putranya ke dunia. Dengan mengutus Yesus Kristus, dengan wafat, sengsara, sampai bangkit. Tetapi dalam perutusannya Yesus Kristus tidak pernah sendiri juga, bahwa Yesus Kristus pun disertai Roh Kudus. Buktinya apa? Buktinya ketika Yesus lahir, malaikat datang memberitahu para gembala. Para gembala tergerak hatinya untuk datang ke situ. Itu kalau mereka tidak tergerak, digerakkan oleh Roh Kudus, mana ada? Satu. Yang kedua, bukti bahwa Roh Kudus menyertai Yesus yang turun ke dunia adalah ketika Yesus dibaptis. Setelah dibaptis, ada suara dari langit. Lalu ada burung merpati. Oh, merpati ya. Ya. Betul. Itu bisa disimbol Roh Kudus juga toh. Iya. Setelah dibaptis, Yesus ngapain? Puasa. Dalam Injil Matius dikatakan, dan Yesus dituntun oleh Roh pergi ke padang gurun kan? Itu. Salah satu bukti bahwa kehadiran Yesus di dunia pun sebagai Allah yang menjadi manusia pun disertai oleh Roh Kudus. Ikatan yang sempurna itu ditunjukkan dengan ikatan kasih antara Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dan menjadi bukti Allah yang begitu mengasihi manusia. Itulah mengapa gereja kita, gereja Katolik mengimani Allah Tritunggal. Gitu. Paham kan? Paham nggak? Paham tapi Paham. Maksudnya hal itu tuh sebenarnya bisa diterima sama kita sih. Tentang bagaimana Allah itu 3, itu karena memiliki tugas masing-masing sebenarnya kita bisa. Iya. Cuman orang ini kadang suka nggak bisa ngerti bro. Sulit Dikiranya kadang. kita itu, nih saya pernah dapat pertanyaan gini kamu tuh berarti Tuhannya itu Yesus. Oke. Iya kan? Sedangkan misalnya mohon maaf teman-teman saya Muslim, mereka kan Allah. Oke. Allah Satu. gitu Satu. ya, Allah satu gitu. Kayak mereka ngiranya kita tuh beda. Oke. Maksudnya ya lu berdoa ke Yesus, bukan berdoa ke Allah, bukan berdoa ke Allah. Padahal ya menurut pemahaman gue kayak ya kita berdoa tuh ke Allah melalui perantaraan. Makanya ketika kita berdoa kan selalu kan semua doa ini kami sampaikan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Nah itu prinsipnya bener nggak kayak gitu loh Ter? Oke. Tuhan kita satu. Nah kan Tuhannya satu. Tuhannya bener satu, nggak? Allah, Bener. Nah, Allah. Hakikatnya Allah satu. Tetapi mereka punya itu tadi, job desk atau tugasnya masing-masing. Maka kalau kalian mengamati dalam doa presidensial atau doa kolekta lah, Oke, doa doanya pembuka Jokowi, gitu ya. Kalau dalam misa, itu kan selalu ditutup dengan rumusan Trinitas. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan peran Yesus Kristus bersama dengan Bapa dan dalam persekutuan Roh Kudus. Oke. Itu. Yesus sebagai pengantara, sebagai jembatan antara Allah dan manusia. Kita menyampaikan doa-doa kepada Yesus, lalu Yesus mengantar kepada Allah Bapa. Tapi proses itu kan tidak akan lepas dari Roh Kudus gitu. Kita berdoa juga Roh Kudus pun ikut berdoa. Jadi Allah kita tetap satu gitu, tetapi punya 3 pribadi yang punya job desk sendiri-sendiri gitu. Susah memang menjelaskan Trinitas karena
ini di luar kemampuan kita manusia. Kita berpikir dengan cara kita manusia. Sementara konsep Trinitas itu konsep yang ilahi gitu. Iya, Misteri ilahi. Gitu. Kita tidak bisa membandingkan dengan Muslim. Karena kita punya konsep teologi sendiri, mereka juga punya konsep sendiri. Yang jelas, di dalam Trinitas itu ada sebuah keunikan, yaitu pada diri Yesus Kristus. Yesus Kristus kan adalah sungguh Allah dan sungguh manusia. Maka dia sungguh-sungguh Allah, sungguh-sungguh manusia. Kalau Allah itu bukan anak atau putra, dan Allah juga bukan Roh Kudus, Allah Roh Kudus bukan adalah anak, dan juga Allah Roh Kudus bukan adalah Allah Bapa. Yesus Kristus sebagai putra, sebagai anak, bukan Allah Roh Kudus, juga bukan Allah Bapa. Tetapi mereka semua adalah Allah. Sementara Yesus itu adalah Allah dan adalah manusia. Jadi dia satu pribadi, tapi hakikatnya ada dua, yaitu Tuhan Allah dan manusia. Ya, itu. Berarti benar sih. Maksudnya kita tetap berdoa pada Allah. Cuman melalui perantaraan Yesus tadi karena ada 3. Berarti apakah kita bisa hanya berdoa kepada Allah Bapa tanpa membawa nama Yesus? Bisa. Langsung. Dengan pengantaran Allah. Ya Bapak, saya apa gitu. Pun berdoa langsung kepada Yesus, enggak apa-apa. Tapi kenapa jarang ada yang ya Roh Kudus? Oh ada. Tapi ada. Gak usah mancing. Kita bisa disomasi sama dirinya sendiri nih, gak usah mancing. Ada, tetapi memang, ini bedanya teologi Barat, Eropa, Amerika dengan teologi Asia. Yang Barat itu lebih menekankan pada Kristus, Yesus Kristus. Jadi aliran mereka adalah aliran Kristologi. Sementara gereja kita di Asia itu juga mengedepankan aliran Roh Kudus atau nama kerennya pneumatologi. Pneuma kan paru-paru toh. Oh, penyakit paru-paru, pneumonia. Tahu. Karena Roh Kudus kan nefes, roh, bentuknya roh toh. Kenapa di Asia lebih menekankan itu atau ini menonjol gitu ya? Karena kebudayaan di Asia kan juga penuh dengan spirit gitu. Iya, spiritualnya misalnya kuat gitu. di Asia. Di tempat kita misalnya ada beberapa ritual yang untuk menyembah animisme, dinamisme itu ya, roh nenek moyang dan lain-lain. Makanya dianggap ini sebagai spirit yang kuat gitu ya, Roh Kudus, makanya berkembang pesat di Asia gitu ya. Nah, kalau misalnya di Taman Getsemani itu kan ada cerita sebelum Yesus disalib gitu ya. Sudah cerita umum itu kan, dongeng maaf ya. Sudah cerita di Alkitab yang umum ya. Bahwasanya saat sebelum disalib atau ditangkap prajurit, Yesus itu berdoa di Taman Getsemani. Nah, dia itu berdoa kepada Allah Bapa yang ada di surga kan, sampai dia meneteskan peluh yang berupa darah kan, karena saking ketakutannya. Nah, kalau misalnya Yesus itu adalah sungguh Allah, sungguh manusia, kenapa dia takut disalib? Dan dia, kalau dia adalah Allah, berarti dia berdoa kepada dirinya sendiri. Berarti dia berdialog dengan diri sendiri. Apakah pernah dibilang juga kalau nggak salah sama Rahtar apa sama siapa? Kalau Yesus itu dia pengen menunjukkan kalau misalnya ini pengorbanan gue biar umat manusia terbebas dari dosa dan gue harus mengambil jalan itu gitu. Makanya gue istilahnya dia mungkin berserah diri secara penuh kayak gitu loh. Berdoa itu berserah diri secara penuh gitu karena dia akan menebus dosa manusia. Kalau dia nggak ngambil itu sampai sekarang kita nggak ada bro. Nah iya, tapi kejadian itu Yesus berdoa kepada Allah Bapa yang ada di surga itu, dia itu sungguh-sungguh memang ketakutan dan berdoa atau sedang mengajari kita cara berdoa, bahwa kalau misalnya kita sedang ada masalah, kita sedang ada pergumulan, kita berdoa atau menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan itu adalah dia tuh sebagai guru, maksudnya mengajarkan kita ini loh, kalau misalnya kita lagi ada masalah, kita harus berdoa kepada Allah, atau emang dia sungguh-sungguh ketakutan, makanya dia itu berdoa kepada Allah. Tapi kalau misalnya gitu kan dia berarti bukan Allah. Bisa, itu yang bisa digarisbawahi. Yesus sebagai guru mengajari kita untuk berdoa kepada Allah ketika kita takut gitu ya.
Tapi kembali lagi ke konsep tadi, bahwa Yesus Kristus adalah satu pribadi, punya dua hakikat. Dan di dalam ketakutan itu sebelum ketika berdoa di Taman Getsemani, itu Yesus ingin menunjukkan bahwa dia meskipun Allah tapi juga manusia gitu, punya ketakutan. Bahkan tawar-menawar kan dengan Allah. Kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku, tetapi kan dia memilih dengan kesadarannya bahwa aku juga adalah putra Allah, aku memilih untuk meminum cawan itu. Betul, minum. Oke. Mungkin ini tadi pertanyaan dari kita doang ya. Iya. Ini ada beberapa pertanyaan juga Dari teman-teman netizen. sobat-sobat ya. Sobat-sobat Voltus. Sobat-sobat Voltus dari teman-teman netizen kita. Oke. Ini bakal mengejutkan ya. Ini bakal mengejutkan. Iya. Kalau tadi pertanyaannya di briefing, ini gak pakai briefing. Karena kita spontan ya. Telat lagi gue sih. Oke, pertanyaannya nih di sini. Kita lihat nih. Ada apa ini? Oh, ada mama. Jam berapa ini udah telepon? Oh, mamanya tuh. Oke, jadi ada beberapa pertanyaan dari sobat-sobat Voltus. Tadi kan pertanyaan kita doang kan. Nah, ini nih. Silakan Pratap silakan. Nih, dari Cornelius Stephen. Kayak kenal ya? Kayak kenal. Iya. Trinitas sebenarnya ada di Alkitab atau enggak sih? Apakah ini konsep baru atau konsep buatan para bapak gereja atau emang soalnya di Alkitab juga nggak ada kata-kata Trinitas gitu kan, yang gamblang katanya cuma Markus 12 ayat 3. Trinitas adalah nggak ada. Apakah ini hanya karangan gereja? Oke. Seperti yang sudah dijelaskan tadi toh, bahwa bahkan dalam kisah penciptaan pun sebenarnya Allah Tritunggal itu sudah diperkenalkan gitu. Meskipun yang ditonjolkan adalah Allah Bapa. Sementara mulai lalu dikenalkan ke publik ini adalah anakku, itu kan ketika Yesus dibaptis. Lalu Allah Roh Kudus kan baru muncul dengan simbol-simbol. Gitu. Pentakosta gitu ya. Pentakosta bisa Yesus dibaptis. Atau dalam perjanjian lama kan juga bisa digambarkan dengan semak belukar ketika Musa gitu. dipilih oleh Allah itu ya. Gitu sih. Oh itu semak yang terbakar ya? Semak yang terbakar. Karena pemanasan global. Oke, kita lanjutin ke pertanyaan yang kedua aja langsung. Cepret. Nah, wah ini dari Ed The Brito. Oh ya. Iya, kenal ya? Kayak kenal juga. Nah, nama kayak tahu saya. Iya, kayak nama sekolah ya. Iya. Siapa sih ini? Pernah dengar kalau Trinitas adalah sebuah dogma. Ya, jadi dogma itu apa sih, Ter? Dogma dari dog. Dogma. Berarti mamahnya dog. Waduh. Ya dog. Ikut-ikut. Apa? Iya, Ter. Aku sering dengar kalau misalnya Trinitas itu sebuah dogma. Ya, dogma itu tidak boleh dibantah dan saklek kayak Maria itu juga. Gak usah dipertanyakan, percaya kamu. Gak boleh. Kalau kamu mempertanyakan itu berarti kamu gak punya iman. Kedua-duanya dipasung. Loh, dipasung. Kok cuma dipasung? Penggal. Dogma itu ajaran gereja yang tidak pernah salah. Artinya benar gitu. Sudah diakui kebenarannya dan biasanya diberikan oleh siapa? Pengajar yang paling tinggi. Rektor. Bapak Paus berarti. Bapak Paus. Ya. Karena Paus memiliki yang nama kerennya infalibilitas. Pengajaran yang tidak pernah salah. Gitu. Jadi Trinitas itu juga adalah dogma. Sama seperti misalnya ini. Maria diangkat ke surga 15 Agustus itu juga dogma toh? 15 Agustus bukan lanjut. Tanggal 15 bukan ini apa? Hari Pramuka. 14 Oke. Berarti dogma itu adalah ajaran yang ajaran gereja. Ajaran gereja. Yang sudah benar. Berarti tidak boleh diperdebatkan. Yang benar gitu. Benar diakui kebenarannya. Oke. Berarti masih bisa didebatin gak, Ter? Enggak. Oh, udah gak boleh ya? Mungkin kalau didebatkan, mungkin di pertanyaan, kalau misalnya dipertanyakan bisa dijelaskan mungkin ya oleh romo-romo gitu ya. Jelas ya, dijelaskan. gitu. Gak ada celahnya, gak ada celah dosa. Oke, ya kayak gitulah kurang lebih. Lanjutkan ke pertanyaan berikutnya nih. Ada dari Henry Huang Purwokerto. Iya, kirain Henry Huang Pekalongan. Nah, ini pertanyaannya kok seram ya. Kenapa mesti ada Trinitas, Kak? Nah, itu. Kenapa buat kakak tapi buat kakak gimana nih? Iya, kakak Dev. Kenapa mesti ada Trinitas? Kenapa nggak tadi satu aja? Iya, kenapa nggak monoteisme? Maksudnya konsepnya kenapa nggak satu aja tunggal gitu? Kenapa harus
dari satu ini dipecah menjadi 3 lagi gitu. Itu kan menjadi pertanyaan kan. Makanya gitu. Kenapa enggak udah satu aja Allah, satu aja Tuhan gitu. Enggak usah ada Bapa, Putra, Roh Kudus gitu. Amin. Mari kita tutup. Ini dulu kenapa menjadi Trinitas ini bahaya nih. Karena ini adalah master plan-nya Allah dalam melaksanakan karya keselamatan. Artinya bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, bahkan ketika melihat dunia ciptaannya itu sudah mulai kacau, sementara Allah begitu mengasihi ciptaannya, Allah Bapa pun lalu supaya mereka tetap selamat, kita manusia tetap selamat, ciptaannya tetap selamat, dikirimkannya lah putranya ke dunia untuk menyelamatkan. Dan karena penciptaan ini juga awalnya memang disertai dengan peran Roh Kudus, maka Roh Kudus pun akan selalu menyertai. Gitu. Jadi Itu kenapa harus Trinitas? ini rencana Allah, rencana dan misteri ilahi. Nah itu sama tadi kayak nasi bungkus nih, misteri. Gak usah nanya ya. Enggak, maksudnya gak usah dipertanyakan. Ini kan kita nggak tahu isinya apa kan. Gak ada Tapi tulisannya. yakin bahwa ini adalah nasi bungkus. Saya nggak yakin. Yakin kalau ini kosong. Ini yang benar. Makan ini. Lanjut. Aku lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Aduh Tuhan, jatuh dia nih. Lanjut. Nah, panjang. @delivi_aa_. Panjang di pertanyaannya nih. Ini Iya tadi ditanyakan di kitab Kejadian ada ayat menurut gambar dan rupa kita dan kata kita merujuk pada siapa. Allah bercakap-cakap sama lain padahal Allah adalah satu. Ya, tadi sudah ya di awal ya. Jadi silakan aja flashback ke menit ke 10-an mungkin ya. Cari sendiri. Ini biar teman-teman tuh nonton sampai akhir gitu. Iya. Oke, maaf ya Mbak Delipia ya, nanti lihat sendiri. Oke. Oh, udah cukup pertanyaan cuma segitu doang. Tapi tadi saya ada kayaknya ada pertanyaan menarik tadi. Sebentar, saya coba cek dulu. Tadi ada yang nelpon pertanyaan. Dari mama tadi. Iya, pertanyaan terakhir langsung. Titipan, Trinitas itu diajarkan sejak kapan? Apakah sejak dari awal atau baru ada setelah perkembangan gereja? Nah, iya betul. Oke. Pada mulanya adalah firman. Bagus, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Iya memang pada awalnya sudah ada Trinitas gitu. Tetapi kata Trinitas itu baru muncul kemudian. Memang awalnya hanya konsep Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kalian kalau membaca Injil Matius di bagian bab-bab terakhir ketika Yesus sebelum naik ke surga. Yesus kan berpesan kepada muridnya, pergilah ke seluruh dunia, baptislah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus gitu kan. Nah itu sebenarnya konsep Trinitas sudah masuk di situ. Hanya saja ketika zaman Tertullianus, seorang teolog dari Gereja Timur, itu baru memunculkan kata Trinitas. Istilah Trinitas ini abad kedua gitu. Dan Trinitas itu bukan dogma tetapi doktrin. Apa bedanya dogma dan doktrin? Dogma itu kesimpulan atau ajaran yang otoritatif. Mengapa otoritatif ya? Itu tadi seperti tadi dijelaskan bahwa itu diajarkan oleh pihak yang punya otoritas, yaitu paus. Artinya paus mengajarkan dengan kemampuannya untuk mengajarkan tidak salah gitu. Jadi dogma itu tidak salah. Doktrin juga tidak salah, tapi doktrin itu lebih pada ajaran. Artinya sudah sejak semula ada. Nah, misalnya Trinitas ini, sejak awal sudah ada konsep Trinitas gitu. Maka dalam perkembangan gereja, selanjutnya banyak pertanyaan kan, mempertanyakan Yesus Kristus, Roh Kudus gitu. Lalu muncullah kredo. Nah, kredo singkat. Setelah itu masih ada perdebatan, tahun 350-an ada konsili Nicea untuk mempertegas kealahan Yesus Kristus. Masih didebatin lagi, tahun 380-an lahirlah konsili Kalsedon yang lalu memperkuat lagi kredo atau syahadat kita jadi kredo Nicea Konstantinopel. Jadi kita punya dua forma kredo. Yang paling tua itu para rasul dan yang selanjutnya Nicea Konstantinopel yang lebih panjang. Jadi sudah sejak Dari awal ya.
Makanya tadi juga abis ngomongin kredo aku mau nanya sebenarnya. Loh, kenapa kredo 2 kan? Maksudnya kenapa 2? Terus tadi yang dikuatkan Nikia Konstantinopel, tapi kenapa di gereja kita makanya Syahadat para Rasul? Nah itu karena yang gampang dihafal. Betul. Oh bukan. Jadi apa? Ya itu karena yang lebih tua tadi. Mungkin kayak gitu. Iya. Oke mungkin sebenarnya Trinitas ini kalau dikaji masih terlalu dalam. Dan semakin digali itu semakin Membuat bias. bukan. Semakin digali itu semakin banyak misteri yang dipertanyakan. Iya. Pertanyaannya akan muncul ya. Iya makin membuat apa ya? Liar, bukan Iya berpikir bisa jatuhnya bisa berpikir yang lebih liar seperti itu. Jadi apa namanya mungkin intinya kita tahu tentang itu, garis besarnya lah, garis besarnya Trinitas secara umum sehingga itu cukup. Kalau untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya misalnya tentang pengen tahu nih tentang Trinitas banget, silakan masuk ke seminari. Nah, mungkin ada pertanyaan yang lebih lanjut. Pertanyaan lebih lanjut silahkan cari di seminari seperti itu ya. Jadi bener kan? Ini promosinya dapat nih, promosinya dapat ya, promosinya dapat nih. Jadi misalnya kamu masih SMP, masuk ke seminari menengah, seminari Mertoyudan ya. Kalau kamu menengah yang lain, Mertoyudan paling dekat ya. paling dekat Mertoyudan. Atau misalnya itu bisa masuk ke Kuskupan Purwokerto, bentar lagi mau buat seminari tinggi, kita doakan saja. Amin. Gitu ya. Oke mungkin terakhir dari Frater, apakah ada peneguhan sebelum kita tutup nih? Wih, ini penting nih. Oke, teman-teman, kita tetap percaya Allah kita itu satu. Meskipun pribadinya 3, tetapi Allah kita satu. Yang jelas semakin mengimani Allah, semakin kita masuk ke dalam misteri gitu. Tetapi sebagai orang Katolik, justru itu yang perlu kita syukuri. Memasuk dalam misteri artinya banyak pertanyaan, banyak ujian yang bisa semakin menempa iman kita. Jadi jangan takut, jangan ragu. Dan supaya menguatkan iman kita, salah satunya dengan belajar. Dan jangan lupa membaca You Can. Aku curiga kok. Apa ini? Sales Yuket. Dapat persenan gak? dari tadi yokat. Apakah Frater punya kode khusus? Kalau beli lewat Frater Patrick ada kodenya. Yoket Indonesia. Iya. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu ya dari podcast kita pada malam hari ini. Semoga teman-teman tercerahkan. Jadi semoga teman-teman juga paham apa yang kita bicarakan selama ini. Iya. Kalau nggak paham bisa langsung datang aja ke lantai 3. Ya di Pasturan. Di Pasturan, cari yang namanya Frater Patrick ya. Atau nama Frater Patrick di mana gitu. Nanti dikasih tahu. Atau bisa DM langsung ya. DM langsung ke IG-nya apa sih? Patrick Yoga, cari aja Patrick Yoga. Patrick Yoga pokoknya. Yang gambarnya gini. Nah, itu dia. Oke. Karena Frater Patrick malam hari ini sudah menjadi terang bagi kita ya. Memberikan pengetahuan seperti gambar di atas. Dia menjadi terang bagi ini ada filosofinya ya Nick ya. Dua filosofi, ada 2 anak muda yang tidak tahu apa-apa lalu diterangi. Yang ditutupi oleh kegelapan. Lalu diterangi oleh Frater Patrick. Ini luar biasa sekali Frater Patrick pada malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Dan kita juga mengucapkan selamat datang kepada Frater Patrick ya. Sebenarnya ini podcast sambil bikin proker sambil juga ngenalin fraternya yang baru. Iya. Kita sudah mengambil hak cipta dari Banjarnegara. Iya. Nah, sudah kita klaim hari ini. OMK Banjarnegara, fratermu kita ambil. Karena beberapa bulan ke depan kita akan selalu bersama dengan Frater Patrick. Makanya jangan bosan-bosan. Dan juga mungkin ke depannya kita lanjut dengan podcast-podcast lainnya. Ya. Oh iya, betul sekali. Ini kan podcast kali ini kita ganti ya. Tagline-nya ya. Dari dulu kita punya OMK tersesat. Sekarang jadi OMK belajar. Supaya kita tidak tersesat. Mungkin setelah ini kita akan tersesat lagi. Iya, kita tunggu saja. Makanya mumpung ada Frater Patrick kita peras ya. Iya, kita peras ilmunya. Fraternya sesat. Saya gak ikut-ikutan kalau yang masalah itu. Halo Romo Gali ini jadi gak ya? Baik. Terima kasih untuk semua yang sudah mendengarkan pada pagi, siang, malam, sore, lagi ngapain kalian semua di sana? Saya Debrito. Saya Nicholas. Saya Frater Patrick. Mengucapkan apa? Sampai jumpa. Iya. Terima kasih semuanya.